Selamat pagi saudara-saudara, selamat hari Minggu. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan yang baik, sekalipun karena pandemi kita masih belum dapat beribadah bersama di gedung gereja, namun kita tetap dapat beribadah di rumah masing-masing. Masa pandemi tidak memudarkan kerinduan kita untuk tetap beribadah. Saya percaya saudara-saudara telah menyiapkan tempat untuk beribadah, menyiapkan diri, hati, dan pikiran untuk datang berjumpa dengan Tuhan dalam hari ini. Selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan di GKJ Jakarta dapat dibaca melalui warta gereja yang ada di website GKJ Jakarta. Mari bersekutu dan bersatu hati dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Insinyur Yoel M. Indrasmoro, MTH. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Ibadah Minggu Prapaskah pertama ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam damai, salam damai. Salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam ketaatan menjadi penting di masa pandemi ini. Seruan untuk taat terhadap protokol kesehatan terus digemakan. Sikap meremehkan peraturan dengan hidup tidak taat pada protokol kesehatan berakibat fatal. Bukan hanya terhadap orang yang tidak taat, tapi juga terhadap orang lain. Tema berkat ketaatan memperlihatkan sikap hidup Nuh, Yohanes, dan Yesus yang taat kepada perintah Allah. Sekalipun tidak mudah untuk melakukannya, ketaatan mereka mendatangkan berkat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga, semua manusia,
bahkan semua ciptaan Allah. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Selama masa Prapaskah, api menjadi simbol keinginan daging atau hawa nafsu. Api yang dipadamkan dalam ibadah minggu-minggu Prapaskah hendak memberi gambaran perjalanan menuju kematian. Turun ke dalam kerajaan maut atau dunia orang mati. Dengan mematikan keinginan daging, Yesus menyadari waktunya makin dekat menuju penderitaan dan kematian. Memadamkan api berarti mematikan keakuan, keinginan daging atau hawa nafsu. Dalam minggu Prapaskah pertama ini, marilah kita padamkan sikap pemberontakan atau pembangkangan pada perintah Tuhan, agar kita dapat menjalani masa tobat dan puasa dengan baik dan benar. Mari kita berdoa. Ketika Tuhan memberi perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera di atas bukit, Nuh melakukan perintah itu dengan taat tanpa bertanya, "Mengapa membuat bahtera di atas bukit?" ataupun keberatan. "Ah Tuhan, apa kata orang jika aku membuat bahtera di atas bukit?" Tapi lihatlah kami yang tidak mampu untuk taat menjalankan perintah-Mu seperti Nuh. Ampunilah kami yang tidak jarang menolak perintah-Mu, yang bagi kami tidak masuk akal. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Ketika Tuhan memberi perintah kepada Yohanes untuk membuka jalan dan membaptis Yesus, ia melakukan perintah itu dengan taat tanpa bertanya, "Mengapa aku hanya menjadi pembuka jalan dan membaptis?" ataupun keberatan. "Ah Tuhan, apa kata orang jika aku bukan Mesias tapi membaptis?"
Tapi lihatlah kami yang tidak jarang menolak untuk Engkau pakai memberi diri bagi kebaikan orang. Ampunilah kami yang lebih bangga jika kebaikan dan ketenaran ada dalam diri kami sendiri. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Ketika Roh memimpin Yesus untuk menjalani percobaan di padang gurun, Ia melakukan perintah itu dengan taat tanpa berdebat karena dirinya anak Allah dan tidak perlu berhadapan dengan iblis. Tapi lihatlah kami, manusia yang berdosa ini, yang tidak jarang menganggap diri hidup beriman dan jauh dari dosa. Ampuni kami yang mengeraskan hati untuk mendengar suara-Mu dan mengatakan, bertobatlah, percayalah kepada Injil. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Amin. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapannya, mengakui setiap dosa dan mau bertobat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Ibrani pasal 5 ayat 8 dan 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita berdoa. Ketaatan ya Tuhan lebih mudah diomongkan ketimbang dijalani. Dan karena itu ya Tuhan, pada hari ini kami hendak belajar ketaatan dari orang-orang kudus-Mu
bahkan dari Tuhan sendiri. Berfirmanlah kepada kami semua, kami siap mendengarkannya dan siap melakukannya. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian sabda Tuhan. Mari kita bermazmur. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu.
janganlah musuh-musuhmu. Bergembira atasku, dan janganlah sampai dipermalukan orang yang menantimu. Peribadahkan jalanmu, tunjukkanlah dan bawalah ku berjalan dalam kebenaran-Mu. Allah yang selamatkanku. Pada Tuhan aku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ingat segala rahmat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, karena sudah ada semuanya. Sejak ada mulanya, dosaku di masa muda, jangan Engkau ingat ya Tuhan, tapi pandanglah ku dalam kasih-Mu, karena Kau sungguh baik. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Jalan-Mu Tuhan yang benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang tersesat dan rendah hati, yang sesuai hukum-Nya. Jalan-Mu Tuhan adalah kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya, pada perjanjian-Nya. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Bacaan kedua dari 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita,
Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik pada Allah. Oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, setelah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Markus pasal 1 ayat 9 hingga 15. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana! Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ketaatan itu memberkati, tak hanya bagi diri sendiri, juga orang lain, bahkan semesta. Nuh adalah bukti nyata. Saudara, kisah air bah dimulai dengan penyesalan Allah karena telah menciptakan manusia. Penulis kitab Kejadian mencatat ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Maka menyesalah Tuhan. Saudara, pernyataan ini telah menjadi perdebatan banyak pakar. Masa Tuhan menyesal? Namun kita mesti bertanya, apakah ada yang lebih menyayat hati ketimbang pernyataan ini?
Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Dasar dari kekesalan hati Allah adalah karena Dia sungguh mengasihi manusia. Dalam dunia manusia, kita hanya bisa menyesal berkait dengan orang-orang yang sungguh kita kasihi. Tentu kita menyesal kalau ada anak tetangga bertindak hal yang kurang patut. Tetapi kita akan sungguh-sungguh menyesal kalau anak kita sendiri melakukan hal yang tidak semestinya. Terjemahan Sela Bear 2011 menggunakan ungkapan demikian. Masgullah hati Allah. Masgul artinya bersusah hati, sedih, murung, atau kesal. Mengapa? Karena Allah sungguh-sungguh mengasihi manusia. Ia punya harapan besar terhadap manusia dan harapannya itu tidak kesampaian. Sehingga ungkapan maka menyesallah Tuhan bisa diterjemahkan pula sebagai menderitalah Tuhan. Sekali lagi saudara, kita hanya mungkin menderita jika berkait dengan orang-orang yang sungguh kita kasihi. Dan di tengah penderitaan Allah itu, juga rencana pemusnahan massal itu, Kitab Kejadian mencatat, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini tertera, tetapi Nuh menyenangkan hati Tuhan. Sebab Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dan ketika diperintahkan membuat bahtera, Nuh pun taat. Alkitab tidak mencatat komentar Nuh ketika diminta membuat bahtera. Tapi dinyatakan bahwa dia taat membuat bahtera. Kenapa Nuh taat? Karena dia mengasihi Allah. Sejatinya ketaatan adalah tanda kasih. Saudara hanya mungkin menaati seseorang tanpa syarat kalau saudara sungguh-sungguh mengasihinya. Selain itu bukan ketaatan namanya, tetapi keterpaksaan. Dan ini merupakan tindakan yang logis. Kalau masa pandemi ini kita sering cuci tangan bahkan di rumah, itu karena kita mengasihi anggota keluarga lainnya. Kalau pulang dari bepergian, kita langsung mandi sebelum menyapa anak dan istri kita atau suami kita. Itu karena kita mengasihi mereka. Artinya bukan sekedar protokol kesehatan. Itu dilakukan karena kita mengasihi anggota keluarga kita. Dan ketaatan sekali lagi merupakan tindakan logis dalam hubungan antar manusia. Seorang pianis, dalam hal ini misalnya Mbak Ita atau Mas Japang dan Mbak Lea sebagai prokantor hari ini, ya harus taat kepada partitur. Saudara, dalam ibadah yang baik maka partiturnya harus sama. Notnya harus sama agar bisa beribadah dengan teratur. Ketika notnya tidak sama, itu hanya akan membuat orang jatuh dalam pencobaan.
Misalnya ngedumel, menggerutu, memarahi pianis ataupun pro kantor. Tapi pertanyaannya adalah apakah seorang pianis boleh mengembangkan partitur itu? Boleh. Selama dia main piano sendirian dan tidak mengiringi umat. Kalau untuk keperluan ibadah, seorang pianis, para kantoria harus taat terhadap partitur. Saudara, sekali lagi, ketaatan adalah keniscayaan, khususnya dalam hubungan antar manusia. Tanpa ketaatan yang ada hanyalah kekacauan. Contohnya ibadah hari ini. Ibadah pukul 8, ya harus dimulai pukul 8. Apalagi jika kita menggunakan media YouTube semacam ini. Karena sudah disetting jam 8. Lewat dari itu namanya terlambat. Tak boleh terlambat, tapi juga jangan terlalu cepat. Jam 8 ya jam 8. Saudara, dunia digital mengajarkan kepada kita, kalau saudara diundang masuk dalam diskusi dengan menggunakan Zoom, tentu ada link. Saudara, usul saya ya nggak usah ngubah link. Kita pasti tidak akan masuk ke dalam ruangan itu. Linknya sudah ada. Ya sudah, sentuh saja. Tidak perlu menambah dengan huruf atau angka yang berbeda. Saudara, tak hanya Nuh, Tuhan Yesus pun taat. Penulis Injil Markus mencatat bagaimana Tuhan Yesus memohon baptisan. Dengan datang ke Yohanes, Yesus menyamakan dirinya dengan para pendurhaka yang memerlukan pertobatan. Walaupun mampu membaptis dengan Roh Kudus, Tuhan Yesus merendahkan dirinya untuk menerima baptisan tobat. Dia menyamakan dirinya dengan umat Israel. Banyak orang datang kepada Yohanes, tetapi Yesus menjalani upacara itu dengan ketaatan sempurna. Bahkan ketika Yohanes berkata, jangan, Yesus berkata, harus. Karena demikianlah kehendak Tuhan. Dan Yohanes pun taat. Bahkan segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Sesungguhnya 40 hari menjadi simbol bahwa Yesus sama seperti umat Israel yang juga mengalami pencobaan di padang gurun selama 40 tahun. Bedanya Yesus menang atas pencobaan itu. Saudara, mengapa Yesus menang? Karena dia tidak menjadikan dirinya dipimpin oleh iblis. Tapi dia menjadikan dirinya dipimpin oleh Allah sendiri, oleh Roh Allah sendiri. Menerima diri dipimpin oleh Roh Allah. Pertanyaannya sederhana, saudara. Apakah kita bersedia dipimpin Roh Allah? Jika jawabannya ya, perlulah kita bersama Daud memohon, tunjukkanlah kehendak-Mu kepadaku ya Tuhan. Nyatakanlah apa yang harus kulakukan. Ajarilah dan bimbinglah aku untuk hidup menurut kehendak-Mu. Itu doa kita. Sekali lagi, saudara, mengapa Tuhan Yesus taat? Jawabannya adalah karena dia mengasihi Bapanya.
Buah kasih adalah ketaatan. Sekali lagi saya rasa kita sepakat dalam hal ini. Apalagi bagi mereka yang sedang jatuh cinta. Biasanya orang mau melakukan apa saja yang diinginkan pasangannya. Yang penting hati pasangannya senang dan semuanya itu berdasarkan cinta. Saudara kasih jugalah yang seharusnya menjadi modal bagi kita, pengikut Kristus. Karena sesulit apapun kalau itu berdasarkan kasih, maka saudara dan saya pasti akan taat. Taat. Jika tidak didasari kasih, maka yang terjadi hanyalah tumpukan beban kerja yang harus dijalani tanpa protes. Dan yang akan keluar dari mulut hanyalah serangkaian keluhan, bisa jadi malah gerutuan. Saudara, kasih kepada Allah akan membawa saudara dan saya masuk jalur kepatuhan. Tanpa kasih, kepatuhan hanyalah semu. Mudahkah? Sekali lagi tidak. Saya Yoel harus mengakui kadang-kadang ingin mencari jalan sendiri. Enggak gampang, saudara. Tapi usul saya, baiklah kita jangan mengeluh. Mengapa? Karena kan saudara dan saya adalah seorang Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Kalau enggak taat kepada Kristus, aneh rasanya. Petrus juga mengingatkan kepada umat, baptisan ini bukanlah suatu upacara membersihkan badan dari semua yang kotor-kotor, melainkan merupakan janjimu kepada Allah dari hati nurani yang baik. Saudara, baptisan sendiri merupakan suatu janji. Karena baptisan adalah tanda yang jitu dari melekatnya hati kita kepada Allah. Ketika saudara dan saya menerima baptis, pada titik itu saudara dan saya menjadi anggota keluarga Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Dan dibaptis atau mengaku percaya atau baptis dewasa, kita akan mengucapkan janji baptis. Dan berkait dengan janji saudara, ayat yang dinyatakan dalam kitab Kejadian tadi menarik disimak. Allah adalah pribadi yang berjanji. Banyak agama dunia kuno mengenal cerita tentang suatu air bah yang sebenarnya dikehendaki para dewa guna menghancurkan umat manusia yang suka memberontak. Hanya Alkitablah yang menggambarkan Allah sebagai pribadi yang penuh kasih sayang. Allah dengan musnahnya dunia itu, toh kita tahu bahwa Allah sedang membarui apa yang telah dihancurkan oleh air bah itu. Peristiwa air bah itu dipakai Allah untuk mencanangkan pembaruan dan sebagai kesempatan memberikan juga pengampunan. Kisah air bah menolong saudara dan saya untuk melihat bahwa itu bukan hanya soal kehancuran semesta, tetapi itu merupakan soal pembaruan dan kesempatan memberikan kemampunan Tuhan kepada kita. Mungkin kita juga bisa melihat pandemi ini sebagai cara Allah untuk memperbarui hidup kita.
dan kesempatan bagi saudara dan saya untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dan yang menarik adalah ada janji Allah. Ini konsep yang sulit dipahami. Allah berjanji kepada manusia. Allah kita adalah Allah yang berjanji, dan Dia akan menepati janjinya. Lihatlah pelangi itu. Kalau saudara dan saya melihat pelangi, ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang berjanji. Ingatlah bahwa Allah akan menaati janjinya. Dengan kata lain, Allah adalah pribadi yang taat. Kalau Allahnya taat, masa kita umatnya tidak? Amin. Setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Semboyan jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia teguh persekuti, pimpinlah kami berjuang terus. Tunduklah kehendak hati kami, buat di sana tatamu kudus. Angkat semboyan jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Saudara, pada tanggal 17 Februari 2021, Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa berulang tahun yang ke-90. Pada masa normal dalam rangka hari ulang tahun tersebut, biasanya diadakan tukar pelayan firman. Hari ini Minggu 21 Februari 2021, sesungguhnya dijadwalkan tukar pelayan firman tersebut. Namun karena saat ini kita sedang dalam masa pandemi, dalam ketaatan, maka kita tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut. Untuk itu dalam ibadah ini kita tetap ikut bersyukur atas kasih dan anugerah penyertaan Tuhan dalam perjalanan pelayanan Sinode GKJ. Kita akan mendoakan kegiatan pelayanan yang dilakukan Sinode GKJ agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang.
Kini marilah kita berdiri, kita nyanyikan Mars GKJ. Jajaran gereja Kristen Jawa sebagai gereja Tuhan, undangkan Injil penyelamatan beserta karya pemeliharaan, bekerja sama hormat menghormat antar gereja sedunia, bersama antar umat beragama tegakkan nilai kebenaran, mesti dengan menanggung salib tetap teguhkan imanmu, pantang mundur kejahatan, ciptakan damai dan sejahtera, walau cacat celah rekat melekat, Tuhan yang mampukan kita. Bulatkan tekadmu, majulah maju, gereja Kristen Jawa majulah, gereja Kristen Jawa majulah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama dengan orang percaya mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, dengan tetap berdiri, marilah kita kumandangkan doa Bapa kami. Bagi saudara yang berada di rumah, boleh bergandengan tangan. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, mari kita bersafaat.
Ya Tuhan Allah kami bersungguh bersyukur atas keberadaan Sinode GKJ yang tahun ini berusia 90 tahun. Kami bersyukur ya Tuhan untuk limpah kasih-Mu, sehingga Sinode GKJ juga boleh menjalankan tugas yang Kau berikan kepada kami selaku gereja-gereja di bawah naungan Sinode GKJ. Kami sungguh rindu ya Tuhan, biarlah gereja-gereja di lingkungan Sinode GKJ boleh terus mengembangkan sikap taat yang didasari taat kepada Tuhan sendiri, Sang Kepala Gereja. Tuhan tolong segenap warga gereja Kristen Jawa, biarlah mereka boleh menjadi contoh, kami boleh menjadi contoh bagaimana bersikap khususnya di kala pandemi ini dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Biarlah kami boleh taat pada protokol kesehatan yang kami yakini tidak hanya memberkati kami, tetapi juga memberkati orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan ya Tuhan segenap rakyat Indonesia. Biarlah dengan ketaatan yang sama itu boleh dilakukan guna menghentikan penularan COVID-19 ini. Kami sadari ya Tuhan itu bukan persoalan yang mudah, apalagi di tengah suasana bencana di sana sini, tempat-tempat pengungsian yang sulit untuk melakukan protokol kesehatan. Kiranya mereka semua tetap boleh taat. Kami juga serahkan ya Tuhan pemerintah bangsa kami. Biarlah mereka semua juga boleh taat terhadap apa yang telah diputuskan, terhadap apa yang boleh ditetapkan. Dan biarlah ketaatan segenap pemimpin bangsa kami sungguh-sungguh menjadi berkat bagi semua. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Dengan ayat pengantar Filipi pasal 2, ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kuberikan bagimu tubuhku dan
tinggalkan demi dunia gelap. Ku tinggalkan semuanya, apakah balasmu? Ku tinggalkan semuanya, apakah balasmu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih diundang bangkit berdiri. Marilah kita membawa persembahan ini dalam doa. Puji syukur bagimu ya Bapa, pada saat ini kami masih diberi kesempatan dalam tubuh yang sehat, kami boleh datang di hadirat-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan mengumpulkan persembahan. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, kami masih boleh diingatkan untuk lebih taat dalam pengajaran-Mu, supaya kami lebih dapat mengasihi sesama, lebih bisa memberi dan melayani kepada sesama kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mengumpulkan persembahan ini, mohon Tuhan terima, Tuhan kuduskan. Tuhan berkati kami semua Tuhan, di dalam kesehatan kami ya Bapa, di dalam kami menjalani sehari-hari kami di masa pandemi ini. Terima kasih ya Bapa, inilah doa, permohonan, dan syukur kami. Kami berdoa. Amin. Kuatkan aku ya Tuhan di dalam cobaan, sehingga imanku teguh dan tahan godaan. Padamu Tuhan ku berikan janji yang teguh, mengikuti Kau Tuhanku seumur hidupku. Teguhkan aku ya Tuhan di dalam tugasku, agar seluruh hidupku memuliakan-Mu. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Janganlah mengeraskan hati, tetapi bertobatlah dan percayalah kepada Injil.
kami akan hidup taat kepada perintah Tuhan agar mendatangkan berkat bagi banyak orang. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan beri saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin, amin, amin. Padamu Tuhan ku mohonkan kasih kurnia, selamat dan sejahtera di jalan hidupku. Penuhi aku ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, menjadi saksi firman-Mu di dalam dunia.